Halo Kultivator Junior, selamat datang di dunia novel. Bab 6384 Jimat Pengunci Jiwa. Chu Feng, biarkan ratu ini keluar. Di dunia spiritual, wajah kecil Egi yang cantik dipenuhi dengan niat membunuh. Ratuku bahkan tidak perlu mengambil tindakan untuk menghadapinya. Setelah Chu Feng menjawab Egi, dia berkata kepada Jie Mubai, "Kau mau yang ada padaku, kan? Ayo coba." Bum bum bum. Jie Mubai hanya punya satu pikiran, dan kekuatan agung formasi itu bagaikan letusan gunung berapi, keluar dari tubuhnya dalam sekejap, lalu berubah menjadi binatang penghalang raksasa, menelan Chu Feng. Namun, setelah kekuatan formasi mendekati Chu Feng, ia menabrak dinding tak terlihat dan terhalang sepenuhnya. Saat berikutnya, badai dan pasir yang awalnya menempati dunia ini tiba-tiba menyerang Jie Mubai. Badai pasir ini jauh lebih kuat daripada ujian yang dihadapi Chu Feng sebelumnya. Biasanya, di wilayah manapun Jie Mubai berada, dia akan mati dalam badai dan badai pasir ini. Karena badai pasir dan batu ini mengabaikan penghalang dan harta karun. Namun tak lama kemudian, Chu Feng pun menunjukkan keterkejutannya. Angin kencang dan pasir berputar sejauh 1 meter dari Jie Mubai dan tidak dapat lagi mendekat. Itu adalah sinar cahaya, berasal dari tangan Jie Mubai. Jie Mubai memegang lilin perunggu yang memancarkan cahaya hijau. Cahaya itulah yang menghalangi pasir dan batu hitam mendekat. Dan lilin itu benar-benar memiliki aura yang sama dengan batu nisan, yang membuat Chu Feng menyadari bahwa meskipun Jie Mubai tidak bisa untuk menghancurkan formasi di sini, namun, ia tidak mendapatkan apa-apa. Ia telah mendapatkan lilin ini jauh sebelum Chu Feng tiba. Lilin ini bagaikan medali emas kekebalan dari kematian di sini, sehingga tidak takut dengan serangan badai dan pasir. Apakah ini kepercayaan dirimu? Jie Mubai bertanya pada Chu Feng, memegang lilin di tangannya. Dia secara alami dapat melihat bahwa entah itu menghalangi serangannya atau mengendalikan badai pasir, itu semua adalah manfaat yang diperoleh Chu Feng dari menghancurkan formasi tersebut. Tetapi ini juga mengungkap fakta bahwa Chu Feng sesungguhnya tidak mempunyai peluang besar untuk mendukungnya. Jika memang ada, Chu Feng tidak perlu bersusah payah. Kemudian, Jie Mubai melambaikan lengan bajunya, dan dengan suara gemuruh, tanah di sekitarnya terkoyak, dan pilar cahaya besar muncul dari tanah yang masing-masing sebanding dengan batu nisan. Pilar-pilar tersebut memancarkan kekuatan formasi dan saling terhubung satu sama lain, seperti lampu raksasa yang menyelimuti dunia. Formasi itu adalah formasi penghalang besar yang telah didirikan Jie Mubai sejak lama. Meskipun badai pasir dan batu ini kuat, ia hanya dapat menyerang makhluk hidup. Soal kekuatan formasi di sini, kendalimu jelas terbatas. Kau hanya bisa melindungi diri sendiri, dan kau hanya bisa melindungi diri sendiri dalam jangkauan tertentu. Dengan hanya kartu truf ini, bagaimana kau akan menembus penghalangku? Jie Mubai menatap Chu Feng dengan tatapan provokatif. Chu Feng memutar pergelangan tangannya, dan jimat teleportasi muncul di tangannya. Itulah formasi teleportasi yang Chu Feng minta Jie Mubai untuk siapkan sebelumnya. Dengan menekan jimat ini, seseorang bisa memasuki formasi teleportasi. Hahaha. Namun ketika melihat kertas jimat itu, Jie Mubai tertawa terbahak-bahak. Karena dia sudah mengutak-atik kertas jimat di tangannya bisa mengaktifkan formasi teleportasi, tetapi kertas jimat yang diberikan kepada Chu Feng tidak efektif. Namun langkah Chu Feng selanjutnya membuat senyum di wajahnya tiba-tiba berakhir. Chu Feng merobek jimat teleportasi. Apakah kamu pikir aku tidak bisa melihat bahwa kertas jimat ini tidak berguna? Chu Feng bertanya balik. Sekarang setelah kau melihatnya, kau seharusnya tahu bahwa kau tidak punya jalan keluar, kata Jie Mubai. Siapa yang bilang aku harus menggunakan kertas jimat saat mengaktifkan formasi teleportasi? Chu Feng tersenyum tipis, lalu dia mencubit formula ajaib dan menghilang, memasuki formasi teleportasi. Orang ini, melihat ini, Jie Mubai buru-buru menghancurkan kertas jimat dan ingin mengikuti Chu Feng ke dalam formasi teleportasi. Namun ketika kertas jimat itu hancur,
Ia terkejut karena ternyata ia masih berdiri di tempat yang sama dan belum memasuki formasi teleportasi. Brengsek, pada saat ini, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan Chu Feng. Sekalipun itu adalah formasi teleportasi yang dia atur sendiri. Karena diatur menurut metode Chu Feng, dia benar-benar kehilangan kendali atas formasi itu. Kecepatan formasi teleportasi itu sangat cepat, dan bahkan ia pun kesulitan untuk mengejarnya. Melihat ini, Jie Mubai menatap langit dengan tatapan penuh tekad. Saya melihat telapak tangannya melewati tas Qian Kun, dan kertas jimat aneh muncul di tangannya. Sepotong kertas jimat ini memancarkan aura kuno dan dikelilingi cahaya, tetapi cahayanya berganti-ganti antara merah dan hijau. Warna kertas jimat ini terus berubah. Jimat di kertas jimat itu juga tampak seperti sosok manusia, atau lebih tepatnya, lebih mirip hantu. Singkatnya, sangat aneh. Jimat pengunci jiwa, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Saat Jie Mubai selesai berbicara, kertas jimat itu mulai terbakar, berubah menjadi aura aneh yang mengelilingi tempat Chu Feng sebelumnya berada, lalu menghilang. Tidak butuh waktu lama bagi Chu Feng untuk meninggalkan dunia itu dan memasuki langit berbintang yang luas. Inilah tepatnya manfaat formasi teleportasi. Chu Feng tidak berhenti, tetapi terus berjalan lurus ke satu arah. Sasarannya adalah lokasi peta yang baru saja diperolehnya di dunia makam. Warisan atau harta karun yang sesungguhnya seharusnya disembunyikan di sana. Awalnya, Chu Feng berpikir bahwa dia dapat menggunakan kekuatan pasir dan batu untuk membunuh Jie Mubai, dan kemudian Chu Feng dapat mengambil harta itu untuk diri saya sendiri. Chu Feng tidak pernah menyangka bahwa Jie Mubai telah memperoleh lilin untuk melawan badai pasir sebelumnya. Selanjutnya, target Jie Mubai harus ada di sana, tetapi Chu Feng tidak akan memberikannya dengan mudah, jadi Chu Feng harus pergi ke sana juga. Meskipun Chu Feng tahu bahwa dia harus menghadapi Jie Mubai setelah aku pergi ke sana, sebenarnya Chu Feng hanya perlu menghindari konfrontasi langsung dengannya. Mungkin, dengan pengalamannya dalam menembus formasi di sini, Chu Feng bisa mendapatkan beberapa keuntungan, dan saat itu dia secara alami tidak akan takut pada Jie Mubai. Namun, setelah bertarung dengan Jie Mubai, Chu Feng juga menyadari bahwa Jie Mubai bukanlah orang yang mudah, jadi ia tidak pernah berani gegabah. Bahkan ketika sedang terburu-buru, ia menghabiskan banyak energi untuk memperluas jangkauan penginderaannya ke jangkauan-jangkauan yang ekstrim. Namun, tak lama setelah terbang, Chu Feng tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ia merasakan aura berbahaya mendekat. Ini Jie Mubai. Bagaimana kamu bisa mengejar ketinggalan? Chu Feng berbalik dan bertanya dengan keras ke arah jangkauan. Pada saat yang sama, pola guntur, baju zirah guntur, sayap guntur, api guntur dan cara lainnya telah digunakan secara bersamaan. Dia meningkatkan kultivasinya dari peringkat ke-5 dewa sejati ke peringkat ke-9 dewa sejati. Arah yang dituju Chu Feng sangat jauh, awalnya kosong dan tidak ada apapun di sana. Hehe. Namun, begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, ruang di sekitarnya mulai bergetar, dan sosok Jie Mubai benar-benar muncul. Anda benar-benar merasakannya. Jie Mubai tidak terus mendekat, tetapi menatap Chu Feng dari kejauhan. Hahaha, bukan hanya teknik penghalangnya yang luar biasa, tapi kecepatan latihan bela diri ini juga luar biasa. Masa depan Anda benar-benar tidak terbatas. Sayang sekali masa depanmu akan hancur di tanganku, kata Jie Mubai. Apakah kau memiliki kemampuan untuk menghancurkan masa depanku? Chu Feng mencibir. Tanpa formasi teleportasi, apakah kamu masih bisa melarikan diri? Jie Mubai sangat percaya diri. Jie Mubai sebagai seorang spiritualis naga langit tingkat 2, dia sangat yakin bisa menangkap Chu Feng. Lagi pula, dia tidak takut terhadap dewa surgawi tingkat 2, apalagi Chu Feng, yang baru saja meningkatkan kultivasinya ke dewa sejati tingkat 9 setelah mengerahkan seluruh kemampuannya. Bagaimana kau menemukanku? Tanya Chu Feng. Pengaturan formasi teleportasinya sangat aneh, dan lokasi teleportasi adalah sesuatu yang tidak dapat diketahui Jie Mubai. Selain itu, setelah keluar, Chu Feng tidak hanya membentuk formasi tersembunyi,
tetapi juga menggunakan teknik penyembunyian ilahi milik rusa ilahi untuk menyembunyikan auranya. Biasanya, mustahil bagi Jie Mubai untuk menemukan Chu Feng. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk merasakan krisis, tetapi itu hanya sebagai tindakan kehati-hatian. Namun sayang, Jie Mubai ini benar-benar datang ke sini. Ada banyak sekali kesempatan di dunia ini, dan Anda bukan satu-satunya yang beruntung. Jie Mubai tidak menjawab, melainkan mengulurkan tangannya dan meraih. Kekuatan formasi yang luar biasa berubah menjadi monster raksasa dan mencengkeram Chu Feng dari kejauhan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.